Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Nurayuni dengan NIM 200106087. Di sini saya akan memaparkan interaksi obat beserta dengan contoh kasusnya dengan dosen pengampu dari NKP ini, yaitu Ibu APT Sani Asmiram dan Lestari M. Franklin. Next, sebelum kita mulai, pasti ada yang bertanya-tanya nggak sih, interaksi obat itu apa? Interaksi obat sendiri merupakan satu dari 8 kategori masalah terkait DRP atau Drug-Related Problem yang dapat mempengaruhi outcome klinis pada pasien. Nah, interaksi obat sendiri dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada berdasarkan tingkat keparahannya yang terbagi menjadi 3, yaitu ada interaksi minor, moderate, and major. Minor sendiri adalah interaksi yang masih dalam tolerir karena jika ditemukan dalam lembar resep, maka dalam terapi tidak diperlukan adanya perhatian atau tidak perlu ada perubahan. Lalu untuk klasifikasi yang moderate adalah interaksi yang mungkin terjadi dalam terapi dan memerlukan perhatian dari medis. Lalu untuk interaksi major, interaksi antar obat yang dapat menimbulkan konsekuensi klinis hingga dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau berdasarkan keparahannya tuh dari minor, moderate, and major. Dan major ini termasuk yang parah banget. Selanjutnya berdasarkan mekanisme kerjanya terbagi menjadi 2, yaitu ada berdasarkan mekanisme farmakokinetik dan berdasarkan mekanisme farmakodinamik. Farmakokinetik sendiri, interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat lain. Dan untuk farmakodinamik sendiri, suatu interaksi yang terjadi di tingkat reseptor dan mengakibatkan perubahan efek obat yang bersifat sinergis apabila efeknya menguatkan atau antagonis dan apabila efeknya mengurangi. Selanjutnya kita masuk ke kasus ya. Berdasarkan jurnal yang saya temukan, pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fahrullah DKK di RSP Dr. Aryo Wirawan periode Januari sampai Maret 2019, didapatkan hasil kasus, yaitu pertama ada kasus interaksi obat terbanyak secara minor, yaitu 25 penderita dengan tingkat persen 43,86%. Kedua ada kasus terbanyak tingkat keparahan moderate, yaitu 20 resep dalam persenan 35 sampai 0,9%. Dengan obat yang paling banyak berinteraksi adalah digoxin dan spironolactone. Untuk digoxin dan spironolactone sendiri kan termasuk moderate, di mana mekanisme interaksinya itu terjadi dari efek ionotropik positif dari digoxin yang dapat dilemahkan oleh efek ionotropik negatif spironolactone, dan spironolactone juga bisa memblokir sekresi dari digoxin tubular, mengurangi pembersihannya dan meningkatkan kadar di plasma. Untuk kasus ini termasuk ke dalam interaksi obat farmakokinetik. Lalu untuk kasus ketiga yang paling banyak itu keparahan tingkat major sebanyak 12 kejadian, atau bisa dipersenkan menjadi 21,05%. Dengan obat yang paling banyak berinteraksi adalah digoxin dan furosemid. Mekanisme dari interaksi obat ini yaitu peningkatan ekskresi kalium dan magnesium dalam urin yang mempengaruhi aksi dari otot jantung. Nah, untuk kasus digoxin dan furosemid ini termasuk ke dalam interaksi obat farmakodinamik. Nah, setelah kita mengetahui interaksi obat tingkat-tingkatnya dan definisinya, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu kita sebagai pelaku medis atau farmasis dapat mengetahui mekanisme interaksi obat yang kemungkinan akan terjadi sehingga dapat menentukan langkah yang tepat dalam pengatasan masalah tersebut. Dan farmasis juga dapat menentukan suatu jenis interaksi obat dapat diatasi sendiri atau memerlukan diskusi dengan klinis dokter sehingga nanti mengurangi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.